Para peserta upacara yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan, perkenankan saya memberikan penghargaan dan terima kasih pada kita semua, teristimewa para mantan Kakanwil yang juga hadir bersama-sama dengan kita, dan seluruh peserta upacara pada hari ini. Demikian sambutan Menteri Agama, dan izinkan saya memberikan sambutan sedikit untuk kita semua. Izin Pak, sama dengan Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, pesan-pesan yang disampaikan ini dalam tulisan sengaja saya baca dan memang sangat panjang, tetapi sangat bermakna. Maknanya apa? Hari ini kita menjadi sorotan dari berbagai pihak, terutama untuk kemarin yang menjadi hal pokok yang disoroti oleh masyarakat adalah persoalan haji, dan ini menjadi viral di mana-mana. Meskipun Bapak dan Ibu sekalian, kita menyadari urusan haji itu tidak hanya menjadi urusan yang begitu mudah dibayangkan oleh masyarakat atau oleh kita. Urusan haji itu menjadi urusan bagaimana hubungan kita dengan negara lain dan dengan berbagai macam instansi lembaga yang terkait, sehingga dia menjadi urusan yang sangat rumit, yang dalam hal-hal tertentu kita pasti ada urusan-urusan atau masalah yang mau tidak mau harus menjadi perhatian khusus. Oleh sebab itu, Pak Menteri Agama senantiasa menyampaikan kepada kami, mari kita sama-sama untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi diri, dan istilah beliau adalah mari kita bersih-bersih. Bersih-bersih ini meskipun oleh sebagian orang ditanggapi bahwa apakah Kementerian Agama begitu kotor, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, terutama para peserta upacara, kita memaknai bersih-bersih itu tidak harus kemudian pada sesuatu yang tertutup sekalipun. Namun pada ruang-ruang yang bersih pun, maka bersih itu penting. Sekali lagi saya katakan bahwa bersih-bersih itu harus kita maknai adalah bahwa di ruangan yang bersih sekalipun itu sangat penting kita untuk membersihkan. Maka Kementerian Agama, lalu kemudian Pak Menteri Agama kita selalu mengatakan mari Kementerian Agama bersih-bersih, itu kita maknai adalah karena kita seperti atau bagaikan kertas putih tadi yang disampaikan dalam sambutan. Kertas putih, setitik noda masuk di putih itu pasti akan kelihatan. Mungkin tempat-tempat yang lain karena warnanya hitam, berbagai macam noda pun akan masuk, itu tidak akan pernah terlihat. Ini yang selalu dipesankan oleh Pak Menteri Agama dengan Pak Wamen. Maka sebab itu kita di daerah harus mulai dari atas, dari Kanwil sampai ke lembaga pendidikan, kantor urusan agama, harus bersama-sama untuk melakukan gerakan bersama memberantas korupsi dan bersih-bersih di Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun berbagai penghargaan yang diterima oleh Kementerian Agama itu tidak akan bisa menjawab dan tidak bisa menjadikan kita berhenti untuk melayani umat. Kenapa? Tugas Kementerian Agama ini sangat luas, Bapak dan Ibu sekalian. Umat yang jumlah penduduk kita yang saat ini 285 juta jiwa, itu adalah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Di Sulawesi Utara, jumlah umat kita, jumlah penduduk maksudnya kurang lebih 2 juta sekian, 2.800.000. Ini menjadi tugas kita semua untuk melayani 2.800.000 dengan sumber daya yang kita miliki terbatas. Tentu kita tidak boleh mengeluh. Kita harus mampu untuk
memperbaiki manajemen kita, memperbaiki tata kelola kita di Kementerian Agama dengan sumber daya yang terbatas, lalu kita mampu untuk memberikan yang terbaik kepada umat. Karena ini menjadi komitmen kita. Di berbagai tempat kita masih melihat dan mendengar, Bapak dan Ibu sekalian, betapa banyak orang yang mengeluh, kami dituntut untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C. Tetapi kami memiliki tenaga yang sangat terbatas. Kami memiliki dana yang tidak begitu cukup. Nah, ini menjadi tantangan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kita harus melakukan kreasi, kita harus melakukan inovasi. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, terima kasih kepada para penyuluh agama, terutama penyuluh non-PNS yang begitu getol untuk melakukan inovasi-inovasi. Mereka contoh kecil, Bapak dan Ibu sekalian. Tepuk tangan bagi para penyuluh agama. Mudah-mudahan mereka ada di sini. Mereka tidak dibekali dengan sarana prasarana yang cukup. Mereka tidak dibekali bahkan dengan ilmu yang cukup dari kita. Mereka tidak didanai dengan dana yang begitu berlimpah seperti kita yang tertata di DIPA. Mereka dengan begitu kreasi, begitu kreatif, begitu inovatif, mendekatkan diri kepada umat, memberikan pelayanan kepada umat, membimbing umat, dan mereka bisa berhasil. Maka kemudian kemarin Kementerian Agama memberikan apresiasi kepada para penyuluh agama, meskipun honornya belum bisa ditingkatkan. Jadi mohon maaf para penyuluh ini, ya. Karena ini persoalan keadaan uang negara kita yang masih sampai hari ini belum begitu stabil. Kita berharap dari tugas-tugas kita Kementerian Agama yang begitu kita abdikan dengan ikhlas, dengan tagline kita, dengan moto kita, ikhlas beramal, ini menjadi spirit bagi kita sekalian untuk betul-betul mengabdi. Nah, gitu ya. Kita ketika masuk di Kementerian Agama, Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon maaf agak panas-panas sedikit ya. Kita begitu masuk di Kementerian Agama, apa yang menjadi komitmen kita? Bahwa ketika kita melihat logo Kementerian Agama, ikhlas beramal, kita tahu bahwa di Kementerian Agama itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita ingin mengejar materi, Kementerian Agama tidak memiliki apa-apa. Tetapi yang menarik bagi kita adalah betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya tugas Kementerian Agama untuk melayani umat. Ini bagi kita orang Kementerian Agama, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kita ini bekerja untuk dunia, bekerja dunia untuk akhirat, kan begitu. Makanya sering saya sampaikan Pak Kekanwil, Pak Saban, Pak Rasid, saya sering sampaikan di mana-mana ketika saya menyampaikan, beruntunglah kita masuk ke di Kementerian Agama. Kenapa? Paling tidak kita sudah dijamin separuh kaki kita sudah ada di surga. Yang amin itu moga masuk surga. Kenapa? Karena Kementerian Agama kita dekat dengan ajaran agama. Paling tidak ketika kita akan melakukan sesuatu yang di luar moral, di luar garis-garis agama, kita akan menyadari bahwa saya adalah orang Kementerian Agama. Ini sebuah kebanggaan kita menjadi orang Kementerian Agama. Kebanggaan kedua yang menjadi kebanggaan orang Kementerian Agama, malam tanggal 1 tengah malam ting itu sudah masuk gajinya. Kalau orang lain itu belum pasti, Pak. Tanggal 10 pun mereka masih menunggu. Kita Kementerian Agama jam 12 malam tanggal 1 teng langsung masuk di rekening. Meskipun di beberapa tempat kita menyaksikan keprihatinan kepada teman-teman kita, ada yang menunggu sampai tengah malam di ATM. Saya tanya sama bendahara, kenapa mereka bisa menunggu di ATM? Oh, itu orang yang sudah ada potongan di bank, Pak. Sebab ternyata di bank itu masuk itu ada kurang lebih 10 detik jedanya langsung pindah.
Makanya begitu tank belum 1 detik dia sudah cabut. Nah, kalau ada orang seperti itu, kembali ke jalan yang benar. Karena itu salah. Kita berhutang, kita harus bertanggung jawab. Kasihan bang. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, gambaran orang Kementerian Agama. Kita, alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kementerian lain. Ya, kita taat beribadah, gitu ya. Ada orang yang begitu masuk Kementerian Agama berubah perilakunya dalam beragama. Biasa sholatnya sewaktu-waktu menjadi sholat 5 waktu. Ada orang yang malas masuk gereja, sudah rajin masuk gereja. Malas memberikan derma, sudah jadi rajin memberikan derma. Memberi infak, sedekah. Ini sebuah keistimewaan, kelebihan Kementerian Agama. Maka oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, selaku Kanwil, saya ingin mengajak kita sekalian, ayo mari kita kembali pada komitmen awal, komitmen kita ketika kita masuk Kementerian Agama, sebagaimana yang hari ini kita saksikan ada saudara-saudara kita yang berjuang masuk P3K, masuk CPNS. Betapa mereka dengan berbagai macam upaya, daya dan usaha mereka ingin menjadi bagian daripada Kementerian Agama. Kita yang sudah di dalam, kenapa kita tidak gunakan kesempatan itu untuk beramal, untuk bekerja, untuk berkarya? Ayo teman-teman sekalian, mari kembali lagi, sekali lagi saya mengajak kita sekalian melalui Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-79 ini, kita kembali mengintrospeksi, kembali mengevaluasi, kembali muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Sudah berapa tahun saya mengabdi di Kementerian Agama? Sudah berapa lama saya mengabdi di Kementerian Agama? Sudah berapa lama saya menjadi pejabat di Kementerian Agama? Dan berapa banyak yang saya sudah berikan kepada Kementerian Agama? Jangan bertanya apa yang telah diberikan oleh Kementerian Agama kepada kita, tapi bertanyalah apa yang telah kita berikan kepada Kementerian Agama. Karena sudah 3 kali tepuk tangan, saya kira ini sudah kode untuk saya berhenti. Ya, jadi terima kasih. Tetapi sebelum saya mengakhiri, ada permohonan maaf kami dari jajaran Kanwil, terutama dari Kabak TU. Ini tidak bisa hari ini memberikan satya lencana kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang sedianya kemarin saya suruh Pak Kabak tanggal 30 untuk menjemput di Kementerian Agama Pusat, tetapi ternyata belum ditandatangani perpresnya. Sudah ada tapi belum ditandatangani perpres, sehingga penyerahan satya lencana pada hari ini kita tiadakan karena nanti akan kita jadwalkan pada 17 Agustus. Ya, nanti 17 Agustus kita upacara, kita akan serahkan karena memang tidak sempat tetapi ada beberapa bidang yang melakukan memberikan penghargaan pada hari ini, nanti akan kita ikuti pada saatnya. Demikian, terima kasih. Sekali lagi, selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama, selamat ulang tahun, sukses selalu untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, Sadu, Sadu. Salam kebajikan. Terima kasih.